Yo, halo guys, kembali lagi channel gua. Kali ini gua mau nanya tentang pembahasan dan surah gua lagi ya. Di sini tentang Rimuru yang ingin menjelajahi reruntuhan ya. Tim Kazarim pergi bersama timnya untuk bertemu dengan tim Rimuru. Ketika sudah berkumpul, Kazarim dibuat kaget karena Milim ikut beserta dalam penjelajahan reruntuhan. Kazarim masih berpikir untuk membunuh Rimuru, berpikir dua kali untuk membunuh Rimuru. Tapi Kazarim masih tetap yakin dapat membunuh Rimuru karena Kazarim sangat yakin kalau Yuki dapat berbuat sesuatu kepada Milim. Semua telah berkumpul. Penjelajahan akan dimulai. Namun Kazarim bingung jalan mana yang akan dipilih agar cepat sampai. Kazarim memperkirakan jalan paling cepat kira-kira 1 minggu. Tapi Rimuru bilang kalau mereka akan pergi menggunakan sihir teleportasi. Kazarim terkejut karena tidak semua orang di timnya bisa menggunakan sihir teleportasi. Namun Rimuru bilang itu bisa dilakukan karena adanya Region Magic. Setelah Rimuru menjelaskan tentang Region Magicnya, setelah mendengar penjelasan tersebut, Kazarim terkejut karena Rimuru membuat Region Magic yang berlawanan dengan hukum alam. Setelah itu tempat berpindah di mana Rimuru dan yang lainnya sudah tiba di depan gerbang ya. Di gerbang reruntuhan. Di sini gerbang reruntuhan tersebut memiliki sebuah teka-teki yang harus dipecahkan agar bisa terbuka. Rimuru menggunakan Rafael untuk memecahkan teka-teki. Berkat Rafael, teka-teki tersebut terpecahkan dengan cepat. Akhirnya gerbang pun terbuka, tapi Milim langsung melesat dengan cepat dan semangat dan pergi entah kemana. Dan setelah Rimuru pergi bersama Kazarim cukup dalam, tiba-tiba reruntuhan bergetar, tapi Rimuru tetap tenang. Di sini Rimuru mencurigai Kazarim di balik kejadian ini, tapi Kazarim nantinya terlihat panik. Jadi Rimuru ya nggak bisa percaya begitu saja sih. Di sini Rimuru akhirnya meminta Rafael untuk menganalisa situasinya untuk mengetahui orang yang menginvasi reruntuhan. Tidak lama Milim datang ke tempat Rimuru. Milim berkata di perjalanannya menuju tempat Rimuru, Milim melihat sekumpulan golem bermunculan dan tiba-tiba Rafael bilang kalau ada hawa membunuh dari sekelompok orang kepada Rimuru. Rimuru nggak terlalu terkejut ya karena Rimuru sudah memprediksi hal tersebut dan tiba-tiba banyak golem bermunculan dan muncul juga seekor naga yang energinya sangat kuat. Di sini Rimuru melihat Milim terlihat sangat kaget saat melihat naga tersebut. Ternyata naga itu merupakan teman naga pada masa lalunya Milim tuh, yang pernah mati dibunuh oleh suatu kerajaan. Yang seharusnya dia kan hidup lagi naganya ya. Tapi karena jiwanya tidak sama lagi, ya jadi terpaksa Milim harus menyegelnya. Di sini karena sewaktu Milim kan membangkitkan naganya ya. Jadi ya kagak bisa kalau dia membuat keributan terus kagak bisa ya. Jadi ya dia Milim harus menyegel naganya tersebut. Dan sekarang nggak tahu kenapa naga itu muncul di hadapannya Milim. Milim tak punya pilihan lain selain melawannya bersama dengan teman naganya. Dan tiba-tiba muncullah dalang di balik semua ini, yaitu Maria Bel Rosso. Maria Bel membawa beberapa orang ya. Salah satunya adalah Yuki. Tapi Yuki hanya terdiam. Di sini Rimuru menyimpulkan kalau Yuki sedang dikendalikan. Tapi Rafael bilang kalau tidak ada tanda-tanda Yuki sedang dikendalikan. Maria Bel langsung bilang kepada Rimuru kalau tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Rimuru. Maria Bel bilang kalau Rimuru sebaiknya menyerah saja dan mati tanpa rasa sakit. Dan jika Rimuru melawan, hasilnya pun akan tetap sama. Para bawahannya yang mendengar tuannya itu dihina ya, sangat marah gitu dan siap untuk bertempur. Sion langsung marah dan langsung menyerang Mariabel, tapi tiba-tiba jadi hadang oleh Yuki dan Gobuta. Dan Gobuta dan Rangga langsung melakukan gabungan transformasi dan langsung menyerang, tapi mereka dihentikan oleh seseorang yang berzirah besi. Di sini Rimuru berhadapan dengan seorang pendekar pedang, tapi langsung dikalahkannya dengan mudah. Ya iya Demon Lord ya. Oh, cuman pedang doang gampang dia mah ya. Setelah mengalahkan orang tersebut, Rimuru langsung menghadapi Mariabel. Di sini mereka langsung beradu fisik ya.
Mariabel memang kuat sampai bisa menghancurkan batu besar, tapi kalau Rimuru bisa mengatasinya dengan mudah sih bagi dia, karena dia punya skill Ultimate King Orion yang menggunakan kemampuan universal Burial. Semua serangan Mariabel tidak ada apa-apanya bagi Rimuru. Saat Rimuru bertarung, tiba-tiba muncul penghalang suci yang dapat melemahkan para monster. Jadi cuman para monster doang yang melemah di sini nih. Kalau yang manusia kagak. Mariabel tertawa terbahak-bahak ya, karena Rimuru sudah masuk perangkapnya. Tapi tidak lama penghalang suci itu tiba-tiba menghilang ya. Mariabel kaget karena penghalang tersebut dihancurkan oleh Zoe dari luar. Saat itu Rimuru langsung mengeluarkan Demon Lord Hakia untuk mengintimidasi Mariabel agar Mariabel menyerah gitu. Tapi ini dia ngeyel banget ya, nggak mau menyerah juga. Dan dia langsung mengeluarkan skill unik keserakahan yang memunculkan keserakahan. Tapi dalam sekejap Rimuru menghilangkan serangan tersebut dengan Beelzebub. Mariabel kaget ya. Mariabel nggak tahu kalau Rimuru itu bisa lebih kuat darinya. Bahkan walaupun dia tahu Rimuru itu kuat, dia nggak tahu Rimuru bisa sekuat itu juga. Jauh banget tingkatannya. Sion tiba-tiba terpental ke arah Rimuru. Sion sudah dikalahkan oleh Yuki. Di sini Rimuru langsung melawan Yuki. Jadi bisa dibilang Yuki itu kekuatannya bukan main juga ya, walaupun aneh gitu sikapnya. Di sini Rimuru merasa kesulitan saat melawan Yuki ya, karena Yuki punya anti skill yang membuat Rimuru hanya bisa melawan Yuki dengan teknik. Di sini Mariabel membantu Yuki dengan menyerang Rimuru, tapi di sini Mariabel malah menyerahkan skill unik serakan tadi tuh yang dia punya tuh kepada Yuki, dan Mariabel langsung terkabur. Di sini Rafael bilang kalau kekuatan Yugi nggak bisa dipandang sebelah mata. Di sini Yuki dan Rimuru bertarung menggunakan senjata ya. Saat itu Yuki menggunakan senjata kayak belati atau pisau kayaknya ya, atau apa gitu ya. Saat itu bisa dibilang Rimuru diunggulkan karena Rimuru bisa dibilang dia bukan pemula lagi dalam teknik berpedang. Ditambah dengan skill prediction picture yang dapat membuatnya melihat masa depan, dan Rimuru langsung menebas Yuki dengan tebasan penghancur. Dan Yuki langsung terkapar di tanah tidak berdaya. Di sini Rimuru ingin menyelamatkan Yuki dengan skill keserakahan, dari skill keserakahan karena mulai merenggut jiwanya Yuki. Tapi sangat sulit karena Yuki itu punya anti skill. Jadi skill Beelzebub nggak mempan sama dia. Di sini dia sangat kesusahan untuk menyelamatkan Yuki. Tapi Kazarin bilang kalau Yuki dapat mengembalikan kesadarannya. Rimuru mempercayai kata-kata Kazarim, dan akhirnya Yuki dapat melepaskan kendali Mariabel. Yuki berterima kasih kepada Rimuru yang sudah menyelamatkannya di sini. Yuki meminta Rimuru untuk menyerahkan tugas mengejar Mariabel kepada Yuki. Di sini Yuki telah menemui Mariabel yang kabur dari pertempuran. Di sini Yuki melihat tubuh Mariabel yang sudah kelelahan. Di sini Yuki hanya tertawa terbahak-bahak gitu ya. Dan dia langsung menusuk Mariabel dan langsung mati gitu Mariabel ya. Di tempat lain Rimuru membantu Milim untuk melawan teman naganya tersebut tuh, dan dikalahkan dengan mudah kali, soalnya kan 2 Demon Lord juga kan ya. Di sini Milim terlihat sangat sedih karena melihat teman naganya itu sudah mati gitu ya, sudah terkapar di tanah. Di sini saat melihat Milim sedih, Rimuru menganalisa teman naga Milim. Rafael mengotak-atik energi kehidupan teman naga Milim. Berkat Rafael, tubuh naga tersebut berubah menjadi sebuah telur. Intinya naga tersebut dapat bereinkarnasi, tapi dari tahapan telur terus nanti membesar lagi, ntar kalau mati lagi jadi telur lagi gitu jadinya. Rimuru menyerahkan telur itu kepada Milim. Rimuru bilang kalau telur tersebut merupakan telur naga dari teman Milim yang dulu. Jadi sama gitu temannya, tapi kayak ngulang proses pertumbuhan lagi gitu tuh. Jadi dari telur lagi gitu dia hidupnya. Di sini Milim yang sangat terlihat ceria ya.
Dan akhirnya kembalilah Yuki. Yuki bilang kalau ada masalah. Mariabel sudah selesai dan bilang kalau Mariabel telah tewas terkena jebakan di reruntuhan. Tapi setelah dianalisa oleh Rafael bilang kalau kata-kata Yuki merupakan sebuah kebohongan. Rafael bilang kalau Yuki lah yang telah membunuh Mariabel. Mendengar itu Rimuru sangat marah ya. Tapi Rimuru berusaha terlihat tenang dan berusaha mempercayai perkataan Yuki. Dan akhirnya penjelajahan dihentikan. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu nih bakal ini video gue selanjutnya ya. Oke, see you next time.